Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Triastiadi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pendidikan Matematika, kelas 5B1. Saya ingin menjelaskan tentang materi trigonometri, yaitu tentang perbandingan sudut dan sin kostan. Saya akan dimulai dari halaman 11 yang diberi sama Pari. Di sini kita bisa lihat ada segitiga siku-siku. Sudut segitiga siku-sikunya itu ada di sudut B. Nah, ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C. Jadi ini sudut AB, sini sudut BC, dan sini sudut AC. Nah, yang saya tanda tanyain ini yang kita cari. Ya, terus habis itu kita masuk ke rumus Pitagoras. Nah, rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan AC kuadrat akar 9 plus 16. Bawahnya lagi AC kuadrat sama dengan akar 25. Nah, dari hasil akar 25 ini adalah 5. Kenapa bisa 5? 5 kali 5 hasilnya 25. Begitu. Terus yang kemudian ada contoh segitiga lagi. Nah, ini yang kita cari nih. Sudut DF. Jadi mohon maaf hasilnya sudah ketemu tadi. Sudah dicari hasilnya. Dan kenapa bisa dapat 17? Nah, ini caranya dari sini 17. Kita cari cara langsungnya aja ya. DF sama dengan DF kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Terus ke bawah DF kuadrat sama dengan akar 225 ditambah 64. Terus DF kuadrat sama dengan akar 289 dan DF hasilnya 17. Dan di sini adalah DF itu sisi miring, sisi yang terpanjang. Makanya ini lebih besar daripada sudut-sudut yang lain. Terus kemudian ada 1.3. Nah, kita cari yang di sini. Ini berbeda dari yang nomor 1.1 sama 1.2. Kita cari yang sisi tegaknya. Nah, caranya adalah kebalikannya dari nomor 1.2, yaitu carinya adalah dikurang. Jadi ini kan kita udah diketahui nih sisi miringnya 13 ya, terus kita nyari sisi tegaknya berapa, sisi alasnya udah 5. Jadi cara cari sisi tegaknya adalah GI kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. GI kuadrat sama dengan akar 169 dikurang 25. GI kuadrat sama dengan 144. Nah, GI sama dengan 12. Akar dari 144 ini adalah 12. Kemudian 1.4. Nah, yang tadi kan 1.3 itu nyari sisi tegaknya, dan sekarang sisi alasnya yang kita mau cari.
Sisi miringnya sudah diketahui, sisi tegaknya sudah diketahui juga. Caranya sama, yaitu dikurang. Jadi semisalnya kalau sisi miring itu dijumlah, selain sisi miring itu dikurang. Jadi kalau kita mau mencari sisi miring itu harus ditambah. Nah kalau sisi tegak itu dikurang, kalau sisi alas itu juga dikurang. Jadi kenapa bisa dapat 35, dan ini rumusnya. JK kuadrat sama dengan akar 37 kuadrat dikurang 12 kuadrat. JK kuadrat sama dengan akar 1369 dikurang 144. JK kuadrat sama dengan 1225. JK nya adalah 35. Dan ini 1.5 juga sama, kita nyari sisi alasnya. Dan sama kayak di nomor 1.4, caranya itu cuma dikurangi gitu. Kita nyari sisi ON sama dengan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. ON kuadrat sama dengan 625 dikurang 576. ON kuadrat sama dengan akar 49. ON sama dengan 7. Nah di sini kan udah ketemu nih sisi-sisinya. Nah gimana sih caranya kita mencari sin konstannya dari segitiga tersebut? Ya udah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah di sini ada yang namanya sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kenapa di sini saya jelasin dulu. Sinus itu adalah sisi depan atau sisi alas dibagi sisi miring gitu. Nah, kalau kosinus sisi samping atau sisi tegak dibagi sisi miring. Kalau tangen sisi depan dibagi sisi samping. Begitu. Jadi ini kenapa dapat 4/5? Nah kita lihat segitiganya di sini. Ini kan ada segitiga ABC. Nah siku-sikunya di sini, ya kan? Sisi miringnya 5. Nah sisi depannya itu tadi ini nih, sisi depannya 3. Sisi depannya 4, sisi tegak. Nah sisi alasnya itu sisi sampingnya. Begitu, maaf tadi kebalik. Jadi sisi depannya itu 4, sisi miringnya itu 5, sisi sampingnya itu 3. Jadi kalau sin, kita namain aja di sini sin A. Sin A sama dengan sisi depannya 4, sisi miringnya 5, jadi 4/5. Terus kalau cos itu sisi samping dibagi sisi miring, jadi 3/5. Nah kalau tangannya itu sisi depannya 4 dibagi sisi samping 3. Begitu caranya. Dan jawabannya benar tuh, 3/4, 4/3. Terus kemudian sinus yang segitiga 1.2. Nah di sini ada segitiganya, siku-sikunya di sini. Terus kita mau nyari sin segitiga B misalnya, berarti sin B. Terus di sini sisi miringnya 15, sisi depannya atau sisi tegaknya 8,
sisi samping atau sisi alasnya 15 gitu. Jadi kalau sin B sama dengan 8/17, kalau cos B 15/17. Terus kalau tangen 8/15. Kita lihat jawabannya apakah benar, dan jawabannya benar, 1,2 segitu ya. Dan selanjutnya segitiga yang lain juga sama lah ya. Yang kita perhatikan pertama itu adalah dari sudut siku-sikunya ini, dan yang kedua kalau mau mencari sinnya itu kita lihat sisi miringnya dulu. Sisi miring itu sisi yang terpanjang, begitu, sisi yang terpanjang. Nah kalau mau mencari sisi depan itu dari sini ke sini tuh, ini namanya sisi depan. Kalau ini juga nih set, sisi depan. Kalau yang ini sisi depan juga set tuh, sisi depan ya, sama ya tuh. Ini kalau mau cari itunya kayak gini tuh, bisa diperhatikan baik-baik, dan ini jawabannya. Terus yang kedua, yang halaman 11 yang B.1, ini kan ada sebuah segitiga ya kan, sudut segitiga sini, segitiga ABC, tapi saya potong di sudut C nya ini jadi tinggi segitiga. Nah di sini kan belum ada tuh tinggi segitiganya. Ini alas, ini kayak segitiga sama sisi lah, sama kaki begitu. Jadi saya potong sini titiknya dulu sini nih. Nah udah nyari tingginya. Kenapa sih Kak ini bisa dapat 24, di sini 24, di sini 20, di sini 18, di sini 10. Tuh. Mari kita pahami kata-kata ini dulu. Nah, mencari segitiga A itu adalah yang pertama mencari triple Pythagoras, dimana kita bagi dua segitiga, kan ini satu nih. Nah kita bagi menjadi dua segitiga nantinya. Nah yang segitiga A itu ada AEC, terus segitiga B nya itu ada CEB gitu. Jadi terbagi dua, jadi kayak gini tuh, udah saya bagi, dan sebelah kiri itu segitiga A, di sini segitiga B gitu ya. Nah terus tadi kan kenapa sih bisa dapat 24 sama 18 gitu. Terus di sini ada 24, di sini ada 10 gitu. Nah yang pertama kita mencari triple Pythagoras. Nah kita lihat dari 26 itu, 26 di triple Pythagorasnya itu kan ada 5, 12, 13 ya kan. Nah 26 itu kan kelipatan dari 13 kali 2, maksudnya 13 kali 2 26. Berarti kalau 12 kali 2 24, 5 kali 2 10. Nah itu kenapa bisa dapat segini hasilnya gitu. Kalau sudut ini udah lengkap, kita bisa mencari sudut sin cos tanya dari segitiga A tersebut ini. Nah terus yang kedua, segitiga B itu di sini ada 30 ya kan. Kita pakai triple Pythagorasnya itu yang ini ya. Kenapa sih pakai yang ini? Karena 30 itu kelipatan dari 5
5 kali 6 30 ya kan. Kalau 6 kali 4 24, 6 kali 3 18 begitu. Jadi ini hasilnya segini ya. Nah, udah ketemu segitiganya, kita cari yang sin kostan dari segitiga A nya tuh. Nah, itu caranya sama kayak materi yang tadi yang pertama saya jelaskan gitu. Nah, ini kan siku-sikunya di sini. Berarti kalau depan sudut siku-siku itu sisi miringnya 26. Nah, di sini 26. Nah, sisi depannya itu di depan sisi miring 24. Jadi di sini sisi depannya 24, sini sisi miringnya 26. Nah, ini bisa kita perkecil atau sederhanakan. Jadi 12/13 masing-masing dibagi 2. Jadi sin A nya adalah 12/13. Lanjut ke cos A. Cos A itu samping miring. Sisi samping dibagi sisi miring. Udah jelas ini sisi depannya, berarti ini sisi sampingnya 10/26 ya. Terus ini cos A sama dengan 10/26. Ini sama-sama dibagi 2, hasilnya 5/13. Dan lanjut tannya juga sama. Tannya itu sisi depan dibagi sisi samping gitu. Nah, ini sisi depannya 24, sisi sampingnya 10, hasilnya adalah 12/5. Begitu pula di segitiga B, sama, kita tinggal lihat aja. Ini kan udah ada sudut-sudutnya, angka-angkanya, dan kita cari di sini gitu ya kan. Ini kita udah jelas ya. Sini sin B nya adalah sisi depan dibagi sisi miring 24/30, hasilnya 4/5. Terus samping miring, sini depan, ini samping, hasilnya 4/3. Dan ketemu hasilnya. Ini adalah tingginya, adalah sudutnya segi kostan begitu. Dan ini nomor yang B, ada segitiga yang kedua, B2. Nah, ini caranya sama kayak di awal. Dan ini mah bisa lah ya kalian bikin segitiga sendiri. Dan ini saya ada soal lagi yang B keempat, ada segitiga. Oh, sini A, sini C, sini B. Contohnya, terus kita bagi sudut yang di sini gitu. Set. Nah, ini siku-sikunya ya.
dan di sininya 36, di sininya 61, di sininya 65 ya. Tuh, ini yang B keempat. Nah, gimana sih caranya kita mencari segitiga sisi tinggi miringnya dulu. Nah, terus tinggi miringnya itu kita namain F di sini, V kalau nggak V F lah, gitu V. Nah, kita pertama harus mencari triple Pythagorasnya. Triple Pythagoras dari 61. Nah, 61 kan triple Pythagorasnya ada yang 11, ada yang 60, ada yang 61 gitu. Nah, 60-nya itu kita taruh di sini, 61-nya kita taruh di 11-nya kita taruh sini. Nah, ini kan segitiga yang sini udah dapet nih ya kan. Kalau enggak kita ubah, ini namanya sudut B, ini C, kita ubah. Nah, BC. Terus habis itu sekarang yang segitiga yang A di sini. Segitiga yang A ada 65. 65 itu kita pakai triple Pythagorasnya itu yang 5, 12, 13 di sini tuh ya. Nah, di sini itu 15. Kenapa kita pakai triple Pythagoras ini? Karena 65 lipatan dari 13, hasilnya 65. Nah, jadi kalau 12 itu berarti sama di sininya 60. Tuh, jadi di sininya 25. Nah, sisi AB-nya berarti 36, 25 ditambah 11. Begitu. Jadi kita bisa bikin langsung segitiganya. Segitiganya gini lah ya. Sini A, V, C. Sini B, sini V. Sini B, sini C. Jadi di sini sama-sama 60, sini 60. Ya kan? Terus di sini 61, di sini 65. Nah, di sini 25, di sini 11. Gitu. Ini segitiga. Ini segitiga A. Ini segitiga B. Dah. Sama caranya kayak yang di atas sini. Tinggal kita cari sin costanya. Dan kita nggak usah pakai tulisan lah ya, udah bisa ini. Nah, kalau sin alpha itu berarti, oh ya maaf, siku-sikunya belum saya tulis di sini sama di sini. Nah, di sini kalau sin itu depan samping berarti depannya di 60, miringnya 65, berarti 60 per 65 begitu. Nah, kalau yang ini 25 per 65. Kalau yang tangan sisi depan dibagi sisi samping 60 per 25 begitu.
sudah paham kan sampai sini? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan yang saya ucapkan dari materi yang saya jelaskan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.